Halo teman-teman YouTube, selamat datang di video terbaru dari channel Wijaya. Ini adalah smartwatch yang seminggu terakhir menjadi daily driver saya teman-teman YouTube. Dari mereknya Coolme C8 Max, dan inilah full review dari Coolme C8 Max. Check this out. Yang pertama dari bahasa desain teman-teman YouTube. Desain si Coolme 8 Max ini sangat terinspirasi dari Huawei Fit 3 teman-teman YouTube. Di bagian samping ada tombol crown yang memiliki aksen warna merah dan juga satu tombol fisik yang bisa kita rubah-rubah. Di sini defaultnya adalah langsung ke menu aktivitas teman-teman YouTube. Dan di sebelahnya, di atasnya itu ada lubang mikrofon. Dan di sebelah kirinya ada lubang speaker teman-teman YouTube. Yes, ini berdimensi 45 mm, dimensi yang cukup pas untuk pergelangan tangan pria. Saya suka nih bentuknya seperti ini. Dan lagi dia memiliki strap yang berdiameter 22 mm universal teman-teman YouTube. Jadi teman-teman bisa bebas mengganti strapnya yang bertebaran di marketplace online teman-teman YouTube. Lebih fleksibel dan bisa membuatnya tampil lebih estetik dan lebih keren nih teman-teman YouTube. Bagaimana menurut kalian dari desain si smartwatch Coolme C8 Max ini? Ini masih bertipe IPS, bukan AMOLED, namun dari kecerahan warnanya juga cukup gonjreng ya teman-teman YouTube. Untuk dihadapkan ke sinar matahari yang terik, ini masih bisa terlihat cukup terang teman-teman YouTube. Dan dia belum bisa memiliki auto brightness ya, masih mengatur kecerahan secara manual. Layar bertipe IPS ini tentunya belum support untuk AOD ya teman-teman YouTube. Jadi ini masih belum memiliki always on display di Coolme C8 Max. Coolme C8 Max di pergelangan tangan saya yang 16 cm teman-teman YouTube. Untuk fitur raise to wake-nya ini ya walaupun ada sedikit jeda tapi responsif teman-teman YouTube. Dan ini kalau kita hadapkan ke arah berlawanan, dia akan mematikan layar teman-teman YouTube. Nah, mati, layarnya mati. Dan kalau di raise to wake langsung responsif menyalakan layar. Surprisingly ya, di harga 200.000 dia bisa ada fitur backup mati teman-teman YouTube. Ini fitur yang terkadang di smartwatch yang di harga 600 ribuan ini belum ada, tapi di harga 200 ribuan ini memiliki fitur ini. Cukup keren nih, cakep. Oke, untuk menjelajahinya di fitur setting ya, beberapa keunggulan dari si Coolme C8 Max ini, dia memiliki raise to wake yang bisa langsung atur di smartwatchnya. Ini membuat kita bisa lebih mudah ya ketimbang kita harus mengaturnya di smartphone ya. Ini pun bisa muncul di shortcut yang kita bisa akses dari gulir dari atas ke bawah di sini. Nah, saat kita ingin tidur, jadi dia bisa kita atur langsung dari smartwatchnya, diaktifkan dan nonaktifkan, sehingga ini tidak selalu nyala saat kita gunakan untuk tidur teman-teman YouTube ya. Di sini karena dia juga memiliki sleep monitoring tracker ya, jadi kita lebih mudah dalam mengatur nyala layarnya saat kita gunakan untuk tidur teman-teman YouTube. Selain itu dia juga memiliki dynamic island, tapi ini menurut saya ya sangat mengganggu ya. Menurut saya dynamic island ini tidak diperlukan di sebuah smartwatch ya. Kemudian keunggulannya, dia bisa mengatur waktunya secara manual teman-teman YouTube. Dia bisa mengatur waktu secara manual. Dia juga memiliki bahasa Indonesia dan dia memiliki fitur yang cukup unik ya di kelas smartwatch 200 ribuan, yaitu dia memiliki pengingat waktu sholat teman-teman YouTube untuk kaum muslimin ya. Dia memiliki pengingat sholat yang kita bisa atur dari smartphone ya, agar bisa muncul
notifikasi ketika waktunya sudah mendekati waktu sholat teman-teman YouTube. Ini cukup keren ya, walaupun dia hanya bergetar dalam getaran 5 kali ya, tapi untuk kita yang sering terlupakan ya untuk menuju waktu sholat ya, cukup memberikan notifikasi singkat ya untuk kita bisa bergegas pergi sholat wajib ya teman-teman YouTube. Cukup bagus ya, fitur yang unik ya, tidak banyak dimiliki oleh smartwatch lain. Lanjut di ketahanan baterai ini teman-teman YouTube. Daily life baterai yang saya rasakan selama seminggu terakhir menggunakan smartwatch ini. Yes, smartwatch ini memang memiliki baterai yang kecil, tapi ya cukup bagi saya untuk menemani keseharian ya. Karena smartwatch ini saya rasakan bisa bertahan selama 4 hari teman-teman YouTube. Cukup intuitif ya dengan baterai yang kecil. Yes, 4 hari itu saya aktifkan ya, saya selalu gonta-ganti watch face ya. Kemudian saya melakukan pengaturan di heart rate ini yang selalu aktif selama 30 menit teman-teman YouTube. Lanjut ngomongin fitur olahraganya nih teman-teman YouTube. Kita dengan menekan tombol fisik di bagian bawah ini sudah bisa masuk ke menu olahraga. Dia menyediakan cukup banyak ya menu olahraga, dan kita bisa menambahkannya lagi di scroll paling bawah ya, add sport. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika masuk ke menu olahraga ya, kita bisa swipe ke kiri untuk mematikan dan pause, dan sayangnya untuk swipe ke arah kanan tidak bisa menampilkan musik player ya untuk menggonta-ganti musik yang kita mainkan di smartphone ya teman-teman YouTube. Namun dia telah memiliki informasi waktu di sini teman-teman YouTube. Jadi tidak seperti si itel yang ketika masuk mode olahraga, faktor pentingnya time-nya, waktunya tidak bisa ditampilkan di menu olahraga, sedangkan kita tidak bisa kembali ke menu lainnya, ke layar utama sebelum kita melakukan stop mode olahraganya di itel. Tapi di sini kita diberikan informasi waktunya di atas ya, walaupun kecil, tapi saat berolahraga kita bisa mengamati waktu saat ini ya teman-teman YouTube. Dan di menu olahraga ini dia akan menyala lebih lama ya teman-teman YouTube, dan dia akan, walaupun kita kembalikan ke arah yang berlawanan, dia tetap akan menyala layarnya. Ini memberikan efek boros baterai ya teman-teman YouTube untuk smartwatch kita. Namun dia akan secara periodik mati sendiri ya. Nah, seperti itu, mengikuti dengan waktu pengaturan sleep timer kita yang memang kita atur sebelumnya teman-teman YouTube. Dan dia juga bisa backup mati, dan mode sportnya akan tetap berlangsung. Nah, kalau kita tekan di bagian ini 2 kali ya teman-teman YouTube, tidak seperti di mode lainnya ya, kita akan menuju ke recent apps, tapi di mode sport kita harus menyelesaikan exercise-nya ya. Ini laporan catatannya, dan saya sudah menggunakannya mode olahraga ini ya. Di exercise record-nya itu ada di sini teman-teman YouTube ya. Kita bisa melihat recording dari hasil olahraga kita. Ini yang saya sampaikan, bahwa dengan kita menekan tombol crown-nya ini, fisik yang warna merah ini, dengan double tap ini akan masuk ke recent apps yang telah kita buka di smartwatch ini. Dan kalau kita masuk ke mode olahraga, ini tidak berfungsi teman-teman YouTube. Sayang sekali ya, padahal jika ini bisa double klik untuk keluar dan menu exercise-nya bisa kita tetap lanjutkan, ini keren sih. Ayo dong Kulmi. Selanjutnya kita tes sensorik dari si Kulmi C8 Max ini menggunakan oximeter ini teman-teman YouTube. Diawali dengan penghitungan heart rate ya. Ini mulai menghitung, dan si oximeternya mulai menghitung juga. Kita bandingkan hasil pengujiannya ya. Di sini 79, di sini 80 ya teman-teman YouTube. 80 79 ya, selisih 1 poin. Ini mulai naik
82, 81, ya di sini 84. Di sini malah turun nih teman-teman YouTube. Kita coba terus pantau 78, 77 ya. Jadi penghitungannya terpaut 1 poin, dan selanjutnya kita coba di SPO2 ya teman-teman YouTube. Ini mulai menghitung. Dan oximeter sudah dari tadi ya 97, 96%, dan tadi yang heart rate terpaut 1 poin, dan ini 98, 97 ya, terpaut 1 poin dari penghitungan si smartwatch Call Me dengan oximeter ini teman-teman YouTube. Dan selanjutnya di sini juga sebenarnya memiliki pemantauan blood pressure ya, kemudian tingkat stres, dan juga di sini selain sensorik itu ada juga sleep track monitoring, kemudian ada relaxation ya fiturnya, kemudian tentunya di sini juga sudah memiliki kalkulator ya untuk fitur-fiturnya. Dan untuk sensorik yang lainnya saya tidak memiliki pengujian alat pengujian sebagai pembanding ya, selain heart rate dan SPO2. Jadi dari segi kualitas dari sensoriknya ya cukup bisa dibilang akurat ya untuk kelas harga 200 ribuan. Keren nih Call Me. Lalu ngomongin tentang aplikasi pendukung dari Call Me C8 Max ini adalah kita menggunakan aplikasi Call Me Fit seperti ini teman-teman YouTube. Dan di halaman pertama ada catatan harian, kemudian ada workout ya, kemudian ada hal-hal yang bisa kita atur di aplikasinya menggunakan Call Me Fit ini teman-teman YouTube. Di bagian atas kita diperlihatkan tentang white face defaultnya, ada 10 white face dan 1 white face yang bisa kita pilih di face gallery yang di aplikasi ya. Berbagai pilihannya cukup banyak, ada dikategorikan juga. Kemudian di sini juga ada white face yang bisa kita custom dari handphone kita ya, dari galeri handphone kita teman-teman YouTube. Nah, di sini bagusnya dari aplikasi Call Me Fit. Jadi gambar yang di transfer ke smartphone, dari smartphone ke smartwatchnya ini gambarnya cukup bagus teman-teman YouTube, tidak dipotong dari kualitas gambarnya. Kita ganti watch face-nya menggunakan galeri. Ya, ini teman-teman YouTube. Gambar yang ditampilkan cukup bagus ya, tanpa dipotong kualitasnya, dan transferannya juga cukup cepat ya teman-teman YouTube. Nah, lalu apa saja yang bisa kita atur dari si Call Me Fit ini, yaitu notifikasi, kemudian find device ya. Find device ini untuk menemukan si smartwatchnya ya teman-teman YouTube. Kemudian alarm bisa diatur dari sini dan juga bisa dari smartwatchnya langsung. Dan yang saya bilang nih, aplikasi Muslim ya, ini ada pengingat waktu sholat ya. Setelah kita aktifkan dari smartphone-nya, tampilan di smartwatch-nya akan tampil seperti ini teman-teman itu. Nah, ini akan tampil seperti ini, dan dia akan bergetar di waktu nanti akan menunjukkan waktu maghrib teman-teman YouTube. Walaupun getarannya cuma sebentar ya teman-teman YouTube. Kemudian ada word clock, stock setting, shutter untuk kamera, remote kamera, namun hanya bisa dilakukan di aplikasi Call Me Fit, bukan aplikasi kamera bawaan. Action button bisa kita rubah di sini, e-card, favorit kontak, dan other di sini itu kita bisa atur do not disturb, baterai setting, waiter kita aktifkan dari sini. Kemudian kita pilih kotanya di sini. Kemudian dari segi pengaturan health-nya, heart rate bisa diatur dari sini ya, setiap berapa menit sekali. Kemudian ada stress monitoring yang bisa kita aktifkan dari sini. Kemudian remind to move ya, untuk kita yang selalu duduk di tempat kerja ya, ada
notifikasi untuk selalu bergerak ya. Kemudian di sini ada heart rate warning ya. Bagus sekali, ini fitur yang di smartwatch dengan harga 200 ribuan ini sudah ada ya. Cukup bagus ya, karena ini akan memberitahukan apabila heart rate kita berada di puncak ya, upper limit yang kita bisa atur di berapa. Di sini saya atur 185 bpm ya. Kalau lebih dari itu maka akan ada reminder di smartwatchnya teman-teman YouTube. Dan untuk bagi kaum wanita ya, untuk cycle remindernya, siklus menstruasi di sini ya. Nah, ini yang bisa diatur-atur dari si Coolme Fit-nya. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Dan inilah tampilan dari notifikasi yang bisa ditampilkan di Coolme C8 Max teman-teman YouTube. Untuk urusan font ya seperti ini ya, cukup terbaca dan cukup bagus pemilihan fontnya. Dan untuk jumlah karakternya ya, ini bisa terbilang cukup banyak ya, seperti ini, dan bisa digulir ke bawah. Nah, ada 3 halaman yang bisa ditampilkan di sini. Cukup banyak karakternya dan pemilihan fontnya juga bagus. Di sini ada menunjukkan notifikasi dari aplikasi apa dan dari nama pengirimnya teman-teman YouTube. Namun agak cukup menyulitkan di kiriman notifikasi di grup WhatsApp ya, karena tulisannya di bagian atas ini cukup panjang. Biasanya ada nama grupnya kemudian pengirimnya. Jadi ini terpotong di halaman paling atasnya, terpotong sehingga informasinya tidak terlalu tersampaikan secara full ya untuk pengirim dan nama di grupnya. Sering kalian tanyakan apakah mendukung untuk mengangkat atau menerima telepon WhatsApp ya. Kita coba, saya menggunakan Realme 9 Pro dan informasi yang ditampilkan apabila ada WhatsApp call adalah hanya seperti ini ya. Saya nggak tahu juga bagaimana reaksinya kalau menggunakan handphone Samsung ya atau iPhone, karena saya tidak memiliki device-nya. Untuk teman-teman yang pernah coba nih pakai Coolme C8 Max menggunakan smartphone Samsung atau iPhone atau Google Pixel, mungkin bisa drop komen di bawah apakah dia bisa menerima WhatsApp call ya teman-teman YouTube. Oke, mungkin demikian video full review dari smartwatch Coolme C8 Max ya, dengan berbagai keunggulan dan fitur-fiturnya di harga 200 ribuan. Kalau menurut saya ini smartwatch yang cukup oke sih ya, di harga 200 ribuan, yang memiliki desain yang mirip dengan Huawei Fit 3 ya dari segi looksnya ya. Walaupun di harga 200 ribuan mungkin kita bisa tampil lebih pede ya memakai smartwatch yang looksnya seperti smartwatch jutaan ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini silahkan ketik like dan juga tulis komen di bawah ya yang sudah menggunakan dan atau memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Coolme C8 Max. Jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Rezeki tak selalu tentang harta, tapi rasa syukur.